Bayangkan ratusan atau bahkan ribuan kain yang dihasilkan oleh tangan pengrajin Nusantara bisa hilang begitu saja jika tidak dijaga. Maka museum ini hadir untuk melestarikannya. Selamat datang di Museum Tekstil Jakarta. Halo semuanya, saya Fatia Yumna Rafifa dan saat ini saya berada di Museum Tekstil Jakarta. Sebuah ruang penting yang menyimpan perjalanan tekstil Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Lewat video ini, saya akan mengajak kalian untuk melihat bagaimana rumah kolonial berubah menjadi tempat pelestarian sekaligus museum yang kini menjadi tempat wisata budaya. Museum Tekstil terletak di Jalan KS Tubun, Palmerah, Jakarta Barat. Gedung kolonial tua ini diresmikan sebagai museum pada 28 Juni 1976 dengan misi melestarikan tekstil tradisional Indonesia. Koleksinya sangat beragam, mulai dari batik, tenun, songket, ulos, hingga kain adat dari berbagai suku yang mencerminkan keragaman budaya dan identitas masyarakat Nusantara. Kira-kira gimana ya perjalanan gedung ini sebelum akhirnya diresmikan sebagai museum tekstil? Yuk kita bahas. Bangunan ini memulai kisahnya sebagai sebuah villa tropis yang dibangun pada abad ke-19 untuk seorang warga Prancis yang tinggal di Batavia. Setelah itu, villa ini dibeli oleh Said Abdul Aziz Al-Kazimi, seorang konsul Turki di Batavia, sebelum akhirnya berpindah tangan kepada Dr. Karel Christian Kruch pada tahun 1942. Memasuki masa revolusi fisik pada tahun 1945, tempat ini berubah menjadi markas Barisan Keamanan Rakyat. 2 tahun kemudian, bangunan ini dimiliki oleh Lee Seon Pin dan dikontrakkan kepada Departemen Sosial RI sebagai fasilitas penampungan orang jompo. Hingga akhirnya, pada tahun 1952, gedung ini resmi menjadi milik Departemen Sosial RI. Nilai sejarah bangunan ini semakin kuat seiring perjalanan panjang fungsinya, dari hunian kolonial, ruang perjuangan, hingga fasilitas sosial. Karena itulah, pada tahun 1972, gedung ini ditetapkan sebagai bangunan bersejarah yang dilindungi oleh Monumenten Ordonanti dan SK Gubernur DKI Jakarta. Arsitektur kolonialnya yang khas, serta jejak perannya dalam berbagai periode sejarah Indonesia, menjadikannya warisan fisik yang perlu dijaga. 3 tahun kemudian, pada 25 Oktober 1975, bangunan ini diserahkan kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk dialihfungsikan menjadi museum. Keputusan ini bukan tanpa alasan. Indonesia memiliki kekayaan tekstil yang luar biasa, namun banyak teknik, motif, dan tradisi yang mulai terlupakan dan membutuhkan rumah untuk dilestarikan. Akhirnya, pada 28 Juni 1976, gedung bersejarah ini diresmikan sebagai Museum Tekstil Jakarta, sebuah tempat di mana warisan kain Nusantara dapat dirawat, dipelajari, dan dihidupkan kembali agar tidak hilang di telan waktu. Kini, kompleks Museum Tekstil terdiri dari 4 bangunan utama yang terhubung oleh koridor semi terbuka dan juga taman tematik. Selain itu, museum ini juga menyimpan sekitar 2.500 koleksi tekstil dari Sabang sampai Merauke. Yuk ikutin saya untuk menjelajahi Museum Tekstil Jakarta. Yang pertama ada bangunan utama atau gedung utama dari Museum Tekstil. Fungsinya adalah sebagai ruang pamer fleksibel, di mana benda-benda ataupun tekstil-tekstil yang ada di dalam bangunan ini menyesuaikan dengan tema yang sedang diangkat. Contohnya, saat ini mereka sedang mengangkat tema kebaya ibu, sehingga yang dipamerkan di dalam gedung ini rata-rata adalah kebaya, terutama encim atau kebaya khas Betawi. Selain itu, di dalam gedung utama ini juga ada ruangan yang berisi buku-buku yang bisa dibaca oleh pengunjung. Gak cuma itu, juga ada layar yang bisa ditonton dan juga permainan yang bisa dimainkan oleh anak-anak. Beralih ke gedung selanjutnya ada galeri batik.
yang merupakan bagian dari kompleks Museum Tekstil juga. Galeri ini didirikan pada bulan Oktober 2010 bekerjasama dengan Yayasan Batik Indonesia dengan tujuan untuk menonjolkan pencapaian batik sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Di dalamnya, pengunjung dapat melihat lebih dari 100 potong batik yang berasal dari berbagai macam daerah di Indonesia, baik Jawa maupun luar Jawa, baik batik klasik maupun batik modern. Semuanya terpampang dengan sangat indah. Beralih ke bagian belakang museum, terdapat pendopo yang merupakan workshop area, di mana pendopo ini digunakan ketika ada pengunjung yang mau membatik. Ada area demonstrasi canting malam dan pewarnaan. Yang keempat, ada gedung penyimpanan koleksi, yaitu area khusus konservasi. Gedung ini digunakan untuk menyimpan koleksi-koleksi yang sedang tidak dipamerkan. Selain itu juga digunakan untuk area perawatan koleksi. Sebagai tambahan, di depan gedung penyimpanan koleksi terdapat Taman Pewarna Alami yang merupakan area edukasi terbuka. Di taman ini terdapat beberapa tanaman yang bisa menjadi pewarna alami untuk tekstil, seperti telang, tarum, tinggi, dan masih banyak tanaman lainnya. Museum Tekstil tidak hanya menampilkan indahnya kain-kain tradisional Indonesia, tetapi juga mengandung unsur kebudayaan yang sangat kuat. Pertama, ada kesenian. Museum Tekstil ini tuh menampilkan banyak sekali karya seni tekstil karya Indonesia, mulai dari batik, songket, tenun, dan karya-karya tekstil lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia itu memiliki kekayaan yang kuat terhadap seni tekstil mereka. Nah, selain itu, Museum Tekstil juga berhubungan kuat dengan sistem peralatan dan teknologi. Karena selain dipamerkan kain-kain tekstil khas Indonesia, di sini juga dipamerkan alat-alat tradisional yang digunakan untuk membuat kain-kain tersebut. Tidak hanya itu, museum ini juga sangat kuat sekali dengan pelestarian unsur sistem pengetahuan. Kenapa? Karena tentunya di sini juga disajikan informasi-informasi yang sangat amat penting terkait tekstil, entah dari filosofinya, jenis-jenisnya, hingga unsur-unsur kebudayaan yang ada di dalamnya. Nah, Museum Tekstil ini menghadirkan atraksi budaya yang sangat kuat, galeri kain yang beragam, detail motif yang kaya, alat tenun, serta taman pewarna alami. Jadi pengunjung tuh bener-bener disajikan dengan indah-indahnya beragam kain tenun, kain-kain hasil tekstil khas Indonesia yang cantik-cantik banget. Nah teman-teman, lokasi dari Museum Tekstil ini tuh di Jakarta Barat, dekat dengan pusat kota. Jadi mudah banget dijangkau sama kendaraan pribadi ataupun kendaraan umum. Kayak misalnya kalau teman-teman naik KRL itu bisa turun di stasiun Tanah Abang, lalu bisa jalan kaki ataupun naik ojek sekitar 5-7 menit. Kalau naik Transjakarta bisa turun di halte Slipi Petamburan, lalu juga jalan sekitar 5-7 menit. Nah, paling mudah juga ini bisa dijangkau sama kendaraan ojek online atau taksi online, bahkan kendaraan pribadi kita sendiri kayak motor ataupun mobil, karena tempat parkirnya tuh juga sangat amat luas tersedia. Nah, fasilitas-fasilitas yang ada di museum ini tuh juga lengkap banget, mulai dari area parkir, toilet, musola, ada juga semacam kantin gitu kalau misalkan kita lapar dan mau berhenti sejenak untuk jajan-jajan, untuk minum-minum. Selain itu juga biar nggak cuma ngelihat kain-kain pameran-pameran yang ada aja, tapi di sini juga ada toko souvenir untuk kita membeli. Ada kain, ada juga gelang, ada alat-alat mainan-mainan tradisional. Pokoknya banyak banget karya-karya Indonesia di toko souvenir itu yang bisa kita beli. Jadi kita nggak cuma menikmati, tapi bisa kita bawa pulang. Dan di area kantin itu juga ada tempat-tempat untuk kita duduk nyantai-nyantai. Dan jujur penataan ruang, suasana, gedung-gedung yang ada di sini tuh beneran bikin nyaman banget. Kalau menurut saya ini tuh di Jakarta tapi rasanya bisa rasa Bandung gitu, karena emang beneran senyaman itu. Nah, untuk layanan tambahan, museum ini tuh nyediain workshop membatik dan juga ada tour edukasi baik untuk mahasiswa, untuk anak-anak sekolah, atau untuk komunitas. Dan di sini tuh juga yang saya baca sering mengadakan seminar-seminar atau juga ruang-ruang diskusi budaya
Sehingga museum ini tuh nggak cuma sekedar untuk pameran aja, tapi beneran ruang untuk belajar. Buat kalian yang mau melihat langsung, mau mendalami terkait batik-batik, terkait kain-kain tekstil Indonesia yang sangat amat indah, bisa langsung datang ke Museum Tekstil. Museum ini buka setiap hari kecuali hari Senin, bukanya pukul 9 sampai pukul 3 sore. Harga tiketnya juga terjangkau. Untuk wisatawan domestik itu sekitar 5.000 sampai 15.000. Untuk wisatawan mancanegara itu ada 50.000. Nah, nggak usah nunggu-nunggu lagi, langsung aja buat datang. Sekian video yang bisa saya sampaikan. Semoga lewat video ini kalian bisa menjadi semakin mengenal dan juga tertarik untuk datang ke Museum Tekstil. Dan semoga dengan video ini kita bisa lebih menghargai dan melestarikan kebudayaan Indonesia. Sekian, terima kasih.